أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik. Suara saya yang kecil atau mic-nya? Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan tentang pembuktian dari Al-Quran dan Sunnah serta athar salaf tentang peringatan dari bid'ah dan ahlinya, dari hawa dan para pemujanya. Sudah sampai pada perkataan dari beberapa ulama, dan sebelumnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian terakhir kemarin perkataan Amir bin Surahil Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, ma haddathuka an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu. Selama mereka masih menyampaikan kepadamu athar dari ashabun Nabi, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka ambil. Wa maqalu bi ra'yihim fabul alaihi. Tapi kalau pendapat mereka, ya kencing aja. Agak kasar dikit ya. Hah? Ya memang tidak ada nilainya sama sekali, karena seperti yang akan disebutkan oleh para ulama yang lain, terjadinya penyimpangan, kemusyrikan, kesesatan itu akibat daripada pendapat yang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, berkata Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah dengan sanad hasan. Qala la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada pendapat seorang pun yang disamakan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangankan diadu, disamakan aja tidak bisa. Bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada orang yang sepadan perkataannya dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bila ada yang nak menyepadankan itu, berarti dia melakukan pemaksaan. Dan itu yang terjadi. Banyak mereka melalui para penguasa memaksa para ulama untuk mengikuti pendapat-pendapat itu. Tapi yang istiqamah seperti Imam Ahmad, seperti Asy-Syafi'i dan lain-lainnya, para ulama, mereka minta, berikan saya satu huruf dari Al-Quran, dari hadis, atau perkataan para sahabat, supaya saya meyakini dan mengikuti. Tapi kalau tidak, tidak. Kami tidak akan meyakini dan mengikuti dalam agama ini kecuali firman Allah, sabda Rasulullah, atau ijma'nya as-salaf. Ijma'nya as-salaf. Baik ijma' mereka melakukan atau ijma' mereka meninggalkan. Karena at-tarku, yang paling sahih pendapat ulama, at-tarku adalah fi'lun. At-tarku adalah fi'lun, karena taraka juga fi'ilnya. Taraka yatruku tarkan. Taraktuhu yakni fa'altu tark. Dia segala yang ditinggalkan Nabi dengan sengaja dan ditinggalkan oleh semua sahabat dengan sengaja,
tanpa ada penghalang untuk melakukannya, dan sangat-sangat ada dorongan untuk membuatnya, tapi mereka tidak melakukannya. Maka kita tidak pula melakukan karena mereka ijma' meninggalkannya. Baik, oleh sebab itu la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buktinya nanti. Seperti akan diriwayatkan oleh dari sebagian mereka. Wa qala Imam Syam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, berkata Imam Ahli Syam. Siapa dia? Abu Amr al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, yang pada masa beliau dialah muftinya rakyat Syam. Pada waktu itu ada 4 mufti terkenal di dunia Islam. Imam Malik di Hijaz, khususnya di Madinah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri di masih lupa. Orang Indonesia memang masih lupa karena hukum asalnya sering lupa. Nah, Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Kemudian Al-Laits Ibn Sa'ad di Mesir. Ada berapa? 4. Auza'i tadi 1 di Syam. Nah, saya ulang kembali. Malik di Hijaz, khususnya di Madinah. Al-Auza'i di Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Kemudian Al-Laits Ibn Sa'ad di Mesir. Kemudian Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri di Irak. Dulu semua itu provinsi. Itu provinsi dari antara provinsi Islam. Nah, tapi yang mazhabnya yang eksis sampai hari ini adalah mazhab Imam Malik alaihi rahmatullah wa ala sairil ulama. Berkata Imam Syam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alaika bi athari man salaf, hendaklah kamu mengikuti asar orang-orang yang terdahulu, as-salaf. Tapi sekali lagi kita ingatkan, orang-orang terdahulu maksudnya orang-orang terdahulu dengan jenis tertentu. Sebab Abu Jahal orang terdahulu juga, Abu Lahab orang dahulu juga, sahih. Abdullah bin Sabah orang dahulu juga. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud, tapi adalah as-salaf, yaitu yang Nabi dan para sahabatnya dan mereka dan yang mengikuti mereka dengan benar. Ini banyak juga yang mengikuti Nabi dan sahabat tapi tidak benar. Kan semua mengatakan kami melakukan ini karena mengikuti sahabat. Lalu kita katakan sahabat karena sahabat mencintai Nabi, lalu kami ikut mencintai Nabi. Cuman sahabat lain caranya, kita lain pula caranya, tapi tetap dianggap seperti sahabat. Bagi contohnya, kali contoh nanti marah tuan-tuan sama saya, itu masalahnya. Saya udah terlalu sering dimarahin. Iya, saya tak kuat lagi. Dimarahin terus kan? Nggak usah lagi contoh, paham aja lah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semuanya mengakui ikut sahabat, tapi ikutnya apa? Cara seperti orang yang mengatakan kami ikut sahabat, tidak mengetahui makna istiwa. Itu ikut sahabat juga. Cuman mana riwayatnya? Tidak ada. Cuma sahabat tidak tahu di mana antum sahabat tidak tahu maknanya. Tidak satu pun sahabat yang mengatakan tidak tahu maknanya. Karena mereka orang Arab fasih, dan semua riwayat dari mereka justru mengatakan bahwa Allah di atas. Nah, lalu antum katakan ikut salaf juga. Itu namanya ikut menyulap salaf.
Nah, jadi salaf disulap. Hati ya betul. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tuan-tuan lihat ahli-ahli bid'ah menuduh ahli sunnah sebagai ahli bid'ah itu sejak saat dulu. Dari dulu lagi. Imam Syafi'i oleh ahlul ra'i dianggap ahli bid'ah. Imam Ahmad oleh orang Mu'tazilah dan ahli kalam dianggap ahli bid'ah sampai diadukan ke khalifah. Ini orang gerakan sesat menyesatkan. Jadi kalau tuan-tuan diadukan ke pemerintah lalu sudah ada contoh dahulu. Memang bagak ke ayah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Jadi ketika ditanyakan hujjah, mereka tidak punya hujjah kecuali semuanya ra'yun. Semuanya adalah pendapat. Jadi kata Allah dipalingkan, kata Nabi ditakwilkan, perkataan ulama pun dipelintir juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, walaupun engkau ditolak orang, tidak diterima oleh masyarakat, karena yang kita cari itu bukan diterima orang tapi diterima oleh Allah. Bukan diterima orang tapi diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diterima Allah kemudian diterima orang, alhamdulillah. Karena kita ingin semuanya mengikuti yang hak itu, yang benar. Dan yang benar itu adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulullah wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka wa ra'yar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Dan sekali-kali jangan ikut pendapat orang walaupun mereka menghiasinya. Mereka dengan retorika yang bagus, mereka menjadi menarik, menjadi lebih menarik karena retorikanya masuk. Sebenarnya kadang-kadang kita bukan tidak punya retorika, tapi kadang-kadang tidak diberikan kesempatan untuk berretorika, atau memang kita kadang-kadang tidak mau berretorika. Sebenarnya bisa. Nah, bisa. Wa in zakharafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Karena perkaranya jelas. Jelasnya di mana? Nabi katakan taraktukum alal bayda. Kalau orang-orang beriman, orang-orang ahli sunnah, jelas semua di depannya. Ya. Jelas semuanya perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' as-salaf as-salih. Yang payah memahami ini pendapat-pendapat orang ini. Ya, kalau untuk baca kitabnya, wah coba baca Ustaz. Hah? Iya. Poning dah. Yang poning, mereka sendiri poning. Mereka sendiri pening gitu. Sesama ahlul kalam sendiri juga tidak sama. Ya, tapi kan sama salaf juga tidak sama juga katanya. Ya, sesama sahabat juga dan berjihad tidak sama. Tapi ketika dipertemukan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka melebur dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Jadi ketika didatangkan ke Nabi alaihi salatu wassalam di masa hidup, mereka melebur kembali. Nampak yang salah, nampak yang benar. Atau salah dua-duanya. Maka diperbaiki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, sekarang enggak. Nya pandai berdebat daripada pandai taat. Sah? Itu zaman Nabi, itu zaman sekarang beda. Itulah. Itu bawa pula yang berbeda sama sekarang. Enggak juga. Jadi intinya yang diikuti adalah hawa. Wa anta ala tariq mustaqim. Yang jelas pastikan kamu berada di jalan yang lurus.
jalan lurus. Nah, dan itu diketahui dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin, yaitu kalau disebut Ibnu Sirin maksudnya adalah Muhammad Ibnu Sirin, yaitu yang paling besar di antara mereka bersaudara, karena anak Sirin ini baik laki-laki perempuan semuanya ulama besar. Muhammad ibn Sirin, Anas ibn Sirin, Hafsah binti Sirin, kemudian Aisyah binti Sirin. Tapi yang paling terkenal adalah abang mereka Muhammad ibn Sirin, wafat 113 Hijriah. Beliau termasuk yang di apa istilahnya, yang dijagokan di masuk nominasi itu apa tuan-tuan? Saya lupa, tuan-tuan tidak ingat pula itu masalahnya. Yang masuk nominasi sebagai tabi'in terbaik. Tabi'in terbaik, tapi bukan kontestan, enggak, bukan kontes itu kan. Tapi para ulama menilai, ada yang mengatakan tabi'in terbaik adalah Muhammad ibn Sirin. Ada pula yang berpendapat adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Sampai di Indonesia bacanya Awis Karni. Imam banyak, sampai Indonesia banyak berubah. Makanya heran kalau agama ini sampai Indonesia berubah juga. Di Arab Muhyiddin, sampai Indonesia Mahyuddin. Kan itu. Ini dalam bahasa Arab al-walad sebenarnya bahasa fushahnya al-walad, anak laki-laki dan anak perempuan. Sampai di kita walad anak laki-laki, anak perempuan bintun. Kan waladun anak laki-laki, bintun anak, itu pelajaran pertama MDA dulu. Enggak belajar MDA? Rugi. Iya, Ustaz ya. Pelajaran pertama tuh waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Padahal yang benar adalah al-waladu ismun yutlaqu ala kulli ma wulid. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak hewan pun disebut walad. Disebut juga walad. Walaupun secara bahasa ada nama-nama khususnya. Anak burung waladut tair namanya farkh atau farkh. Nah, kalau anak unta apa namanya? Enggak usah lah ya. Saya pun dulu lupa sekarang ya. Apa anak unta, Ustaz? Lupa saya terus terang. Udah lama pula meninggalkan Saudi. Ada yang ingat? Ingatkanlah. Nah. Taib, nama makan Anda banyak lupa pula. Lu suka makannya? Taib. Jadi Ibnu Sirin, Muhammad Sirin salah satunya. Ada yang mengatakan tabi'in terbaik adalah Qais ibn Hazim. Ada yang mengatakan adalah Sa'id ibnul Musayyib. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Kalau voting berarti menang Sa'id ibnul Musayyib. Tapi memang secara nyata dari sisi ilmu di kalangan tabi'in dia paling hebatnya. Dari sisi ibadah dia paling taatnya. Dari sisi pemurah dia pula paling, pokoknya semuanya dari sisi apa patut dia menjadi tabi'in terbaik, afdalu at-tabi'in. Yang jelas ini Ibnu Sirin. Kenapa kita sebutkan ini? Supaya tuan-tuan tahu pula nilai dari perkataan beliau. Nilai dari perkataan beliau. Karena memang banyak perkataan beliau menjadi kaedah-kaedah ilmu dalam hadis, dalam fikih dan yang lain-lainnya. Qala rahimahullah, idza su'ila an kana Ibnu Sirin idza su'ila an syai'in qala. Ibnu Sirin kalau ditanya tentang sesuatu dia menjawab, laisa indi illa ra'yun attahimuhu. Saya tidak punya ilmu masalah ini kecuali ijtihad, pendapat yang saya ragu. Artinya saya meragukannya. Bukan dia tidak pintar, bukan dia tidak cerdas, tapi dia selalu curiga pada pendapatnya, takut
takut salah. Itu yang hebatnya mereka, takut tersalah karena tidak ada ilmunya. Jadi mereka tidak mengatakan mereka tidak menganggap ilmu kalau tidak ada dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau juga mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang kalian pelajari ini, yaitu ilmu Al-Quran dan Hadis, adalah din, agama. Tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh sebab itu hati-hati tengok dari siapa kalian mengambil agama ini. Beliau juga mengatakan, idza kana min ahli sunnah yuqbalu hadithuhu. Kalau ahli sunnah diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ati yuraddu hadithuhu. Kalau ahli bid'ah ditolak hadisnya. Kenapa ditolak hadisnya? Karena kalau dia berani mengada-ngada dalam agama, tentu akan membuat dia berani mengada-ngada dalam ilmu. Karena tujuan dari ilmu itu adalah membangun agama. Agama saja dia bikin bahan sintetis. Bahan sintetis? KW. Tahu KW? GS, Garuda Sakti. Bukan GS Japan. Kan ada baterai GS coba katanya. GS mana? Garuda Sakti. Nah, jadi bukan GS Japan atau Jepang. Nah, jadi kalau dia berani memalsukan hukum Islam, keyakinan Islam, mesti dia berani pula memalsukan dalilnya. Kalau dia berani mengimitasikan barangnya, berani pula memalsukan dokumennya. Bahaya betul itu. Kan barang dokumen gunanya untuk melegalkan barang, padahal barangnya ilegal, tentu dokumennya ilegal juga. Supaya barangnya dilegalkan, dibuatlah dokumen seolah-olah legal. Itulah yang namanya hadis palsu. Makanya ahli bid'ah rata-rata punya andil memalsukan hadis. Carilah ahli bid'ah yang tidak ada andilnya dalam memalsukan hadis. Minimal menisytiharkan hadis palsu. Ini minimalnya. Wih, itu urusan orang. Antum sudah ikut-ikut urusan orang. Nah, kalau udah berani, antum mancing-mancing saya. Ada dari dulu saudara. Allah Ustaz. Jadi Ahmad punya cerita khusus masalah ini. Jadi kaum muslimin kalau udah berani memalsukan ajaran, mesti berani memalsukan alasan. Jadi kalau makanya ahli bid'ah, cuman masalahnya tidak ada yang ngaku ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah itu dasman malah. Sah? Iya. Ya, Imam Ahmad saja dulu dikatakan ahli bid'ah. Imam Asy-Syafi'i dikatakan ahli bid'ah oleh siapa? Oleh ahli bid'ah. Cuman waktu itu sudah nampak yang ahli bid'ah sebenarnya tidak dibid'ahkan oleh mereka. Pasti yang dibid'ahkan yang satu saja. Kalau sekarang yang Wahabi saja. Selain itu tidak dianggap ahli bid'ah. Karena apa? Sesama ahli bid'ah tak boleh saling membid'ahkan. Ini mohon maaf dia. Kan dia juga mengumumkan seluruh kita aja repot. Karena ijma orang-orang terbaik tidak apa? Tidak melakukannya. Kalau mereka ijma tidak melakukannya, segan kita sama mereka. Sahih? Nah, biarlah seluruhnya melakukan kecuali tidak melakukannya. Jelas? Wih,
Jelas enggak? Atau ada keraguan padanya? Jelas sekali. Maka kita ikuti ijma' orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik. Oleh sebab itu, karena waktu itu juga mereka di setiap masa itu mereka dianggap orang-orang yang tidak di atas jalan yang benar. Tonton tahu enggak orang Khawarij menuduh sahabat sesat? Wih, orang Khawarij kan lahir Khawarij, masih ada enggak sahabat? Masih puluhan ribu sahabat masih ada. Kenapa mereka enggak mau merujuk ke sahabat? Wih, mereka curiga dengan sahabat. Sahabat itu tidak berani menunjukkan ilmunya. Masya Allah, tuh kalian dapat dari mana ilmu? Kalau tabi'in ada karena tidak ada, kalau tidak ada sahabat ada tabi'in. Tuh di mana mereka dapat ilmu? Sahabat. Tapi mereka curiga sama gurunya. Ada sekarang murid yang curiga sama gurunya? Wih, banyak. Banyak. Murid kita sendiri, murid saya saja, ada yang berseberangan dengan saya, curiga sama. Mau saya bawa sini satu-satu. Ada. Udah pernah ngangguk aja. Ngangguk. Sampai saya buat keluarkan semuanya. Saya akan jawab. Mau jawab pakai logika, saya bisa. Pakai retorika, saya mampu. Pakai data dan pakai dalil, saya siap. Alhamdulillah, waktu belajar, ya buyang. Adalah, enggak, cukup, paham, ngerti, siap berubah, mau enggak bisa. Enggak siap berubah, enggak siap. Asal itu kadang-kadang, tadi lupanya gak apa guru gawak, ada lah mau luan kadang, nyindir, masalah enggak berakal, enggak pandai bahasa Arab. Kan lucu juga ya. Awak 15 tahun tinggal di Arab, dapat bahasa Arabnya. Lucu juga kadang. Tapi buat aja tersenyum kan. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, ada orang-orang yang curiga sama gurunya. Kenapa? Semangat tadi berlebihan. Jadi dianggap sahabat tidak berani menyuarakan kebenaran. Jadi kalau Anda tonton heran sekarang misalnya, ada sebagian dai-dai muda curiga sama Syekh bin Baz, curiga sama Utsaimin, curiga sama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, curiga sama ulama-ulama besar, tidak pernah menasihati raja dan sebagainya. Wajar. Dulu mereka juga curiga sama Ibnu Abbas, curiga sama Ibnu Umar. Sah? Ma'bad Al-Juhani pernah belajar sama Ibnu Umar. Makanya ketika dia mengingkari takdir, dilaporkan ke Ibnu Umar, sampaikan kepadanya, saya tidak ada hubungan dengan dia lagi. Coba ya, bukan orang biasa, orang cerdas. Kalau sekali dengar langsung lupa. langsung hafal. Kalau kita sekali dengar langsung lupa. Makanya pertanyaannya masih lupa Pak katanya. Kalau orang Arab masih ingat atau masih hafal. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Ibnu Sirin mengatakan, saya tidak punya dalil dalam masalah ini, cuman ada pendapat, tapi saya ragu dengan pendapat. Attahimuhu. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, qul fihi ala zalika bira'yik. Kalau gitu sebutkanlah bagaimana pendapatmu sesuai di ijtihad. Masya Allah. Fayaqul law a'lamu anna ra'yi yathbutu la qultu fihi. Kalau saya tahu pendapat saya ini akan tetap, tidak berubah-ubah, saya akan katakan. Walakinni akhafu an ara al-yawma ra'yan. Tapi saya takut hari ini saya berpendapat seperti ini. Wa ara ghadan ghairahu. Besok pendapat saya berubah lagi. Hari ini saya menurut pendapat, kan tidak ada dalilnya tadi ya. Menurut pendapat saya ini yang benar. Besok ternyata yang benar yang lain pula. Fa ahtaju ila an atabi an-nas fi durihim.
sehingga saya harus mencari orang-orang yang dulu mendengar pendapat saya ke rumah-rumah mereka. Nambah kerja enggak? Nambah kerja enggak? Apalagi kita sekarang berfatwa online, live. Untunglah awak tak banyak yang dengar. Kalau sempat banyak yang dengar, banyak sekali yang untung tak banyak yang mendengarkan. Berapa orang? Ada 10? Nah, ada 50? Nah, kalau ini kan tak payah mengumpulkannya, tinggal panggil aja. Yang tak mau datang kita beli kambing. Iya, mana tahu. Tolong diapakan mana, diusahakan nanti sekali-sekali kan. Ya, saya kira setuju semuanya. Kira setuju. Ya, kita niatkanlah. Niatkanlah ya. Tolong ingatkan teman. Nggak ada kambing kecil, kambing besar. Kalau orang Arab memang payah kita nyiapkan kambingnya. Seekor 5 orang. Kalau kita enggak, seekor 5 RT. Jadi kalau sebanyak ini seekor tidak lebih nih. Dah, tolong rencanakan ya. Ayo rencanakan. Entah kapan waktunya. Pokoknya dosa amat terus ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya, kalau seandainya saya katakan yang pendapat tanpa dalil yang jelas, takut saya nanti hari besok berubah pendapat sehingga saya harus beralat. Dan meralat itu tidak mudah. Meralat itu tidak mudah. Apalagi kalau masalahnya masalah patad. Ini gara-gara pendapat tadi cerai orang dibuatnya kan ya. Sah? Akhirnya nanti potong buya sebuah wajib kan lah haram pula. Iya kan? Allah. Jadi ada yang sampai kadang-kadang kita karena tidak mau disalahkan, padahal kita berubah. Ada juga jemaah bilang, Buya 3 bulan yang lalu dia bilang tidak boleh, sekarang kok jadi boleh katanya. Bapak yang tidak nyimak katanya. Kan itu bahaya kan, dibilang betul bapak yang tidak nyimak gitu. Ya, akhirnya apa? Karena kalau tidak, ini yang ditakutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, nanti terpaksa saya mencari setiap orang ke rumah masing-masing. Dan ini pekerjaan luar biasa. Karena memang mereka yuwaqqi'una an rabbil alamin. Karena mereka merasakan menandatangani ini atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Azan dulu ya. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh penulis mengatakan, qultu, saya katakan, zalika li'anna ar-ra'ya la yathbut. Itu dikatakan oleh Ibnu Sirin karena memang pendapat itu tidak ada yang permanen. Ya, tidak. Makanya rata-rata para ulama itu ada ijtihadnya yang berubah. Ada ijtihadnya yang berubah. Imam Asy-Syafi'i misalnya ada al-qaulul qadim, ada al-qaulu al-jadid. Imam Ahmad misalnya dalam suatu masalah tidak jarang diriwayatkan daripadanya 3 riwayat. 3 riwayat. Dan demikian pula Imam Malik rahmatullahi alaihim jami'an. Jadi hampir semua ulama mesti ada pendapatnya yang berubah. Kalau tuan-tuan mau tahu, pendapat kita juga sering berubah. Pas kalau lagi ngaji tentang ta'addud, Masya Allah, tekadnya luar biasa. Baru keluar dari masjid, udah berubah tak pendapatnya lagi. Nah, kalau pas sedang ngaji itu, kita dukung tuh Ustaz, benar itu katanya. Pas sedang rapat, sekeluar rapat, ada rapat-rapat kecil lagi. Dia salah tadi itu katanya itu berubah. Itu biasa. Dan itu biasa berubah. Yang tidak berubah itu adalah qaulullah wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Nusirin takut melakukan itu. Wa amma ma kana ala syar'i min al-kitab was sunnati wal athar fa huwa min tasyri'il aziz al hamid fala yataghayyar wa la yatabaddal. Adapun yang dari Al-Quran, dari Sunnah dan Athar, maka itu adalah disyariatkan oleh Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji, tidak berubah dan tidak berganti. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Nah, jadi Allah SWT tidak, apa yang sudah Allah syariatkan tidak berubah. Yang berubah adalah pendapat. Nah, wa qala Ahmad bin Shabuya rahimahullah, man arada ilmal qabri fa'alaihi bil athar wa man arada ilmal khubzi fa'alaihi bil ra'i. Barang siapa yang menginginkan ilmu kuburan. Apa maksud ilmu kuburan? Ilmu yang menyelamatkan dia di kuburan. Ilmu yang menyelamatkan dia di kuburan. Fa'alaihi bil athar. Maka mesti ikut athar. Mesti ikut asar hadis Nabi atau dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa man arada ilmal khubzi, tapi siapa yang ingin ilmu roti? Tahu ilmu roti? Hah? Ada keedah dulu di kalangan sebagian pejabat, kalau ence masalah dunia kau cara dunia lo pakai buyanya. Paham? Nggak ya paham nih. Nanti kalau saya buat contoh marah lagi tuan-tuan sama saya.
Paham tak? Kalau nak cara akhirat, cari akhirat cara akhirat. Kalau cari akhirat tentu agama yang dipakai. Kalau untuk cari dunia, pakai cara dunia. Apa maksudnya? Contoh apa dunia kini contoh itu lo buat. Paham? Ya payah juga. Astagfirullahaladzim. Dunia sekarang, enggak dulu ya. Sekarang masih banyak. Tambah banyak. Kalau nak jadi pejabat misalnya, jangan tersinggung tak? Mesti lulus tes tambah tas. Tes. Kalau enggak, tos. Jadi orang ada yang lulus tapi enggak lolos karena enggak bawa tas. Ini cerita sudah rahasia umum tapi tidak bisa diusut, sah? Karena benangnya kusut, kan ya? Yang jauh lebih yang usut apalagi, tidak jelas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan cara dunia apa? Cari dunia dengan cara dunia pula, mengikut dunia. Kalau bahasa dulu, man arada ilmal khubzi, cari makan dengan ilmu, itulah lebih kurang. Hanya untuk masalah duniawi, fa'alaihi birra'yi, maka ikut saja pendapat. Jelas? Jadi kalau bicara di depan pemusik misalnya, pakai pendapat bahwa Allah cinta keindahan. Tentu aman kan? Tapi kalau bawa hadis, apanya hadis? Sayati ala ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang satu masa satu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Aku tidak bisa baca orang panjuru dah. Hilang roti. Hilang roti, tidak bisa makan roti. Atau datang hadis seperti Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, apa awalnya ya? La yusabba ala uzuni ahadikum bil anuq ahwanu alaihi min ayyastami'a ila al-qainat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang diisi telinganya dengan timah panas, timah cair yang dipanaskan, itu lebih ringan daripada mendengar para biduanita menyanyi. Tahu jar? Ikon bisa dibaca orang. Hadis kau ikan kolur. Kalau cari roti keluar hadis ini, tidak akan keluar hadis ini. Jadi kalau cari roti untuk masalah duniawi, pakai ra'yun. Jadi keluarkan dalil-dalil yang tak berkenaan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Dan musik adalah salah satu keindahan. Itu datang luang menari nanti. Tuh menari, dansa, kan indah juga tuh. Keluar lagi dalil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib kami hiasi. Keluar dalil-dalil ra'yu nanti. Apakah kita dilarang mendengar indahnya kicauan burung di pagi hari? Atau desiran air di air terjun? Atau rintik-rintik air di musim hujan? Atau semua kali semua, apakah itu diharamkan? Ya Syekh, ini tidak musik. Kalau ini yang diharamkan musik, tidak akan keluar nanti perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa ijma' al-ulama bahwasanya alat-alat musik tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan. Lalu diapakan?
dihancurkan. Waktu ini Nawawi tidak bersahabat dengan kita karena merusak roti kita, Jadi makanya kata siapa? Kata Imam Ibn Shabuya ini, bahwa siapa yang ingin ilmu kubur, artinya selamat dengan pertanyaan dan fitnah kubur, maka ikut athar. Ikut athar. Bagaimana? Apakah di zaman Nabi ada musik? Ada musik zaman Nabinya? Tidak ada? Ada. Pernah Nabi syukuran pakai musik? Hah? Ada? Pakai rebana katanya. Hah? Ya belah. Anak-anak, tapi tonton oleh bapak-bapak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Kemudian di waktu perang, orang-orang musyrikin bawa para bidwanita untuk menyemangati para pasukannya. Lalu kenapa sahabat tidak usulkan pula Nabi? Ya Rasulullah, orang tu semangat, masa kita tidak? Maka usung moto nada dakwah dan irama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebanyak itu sahabat pergi berdakwah ke negeri-negeri yang orang cinta musik seperti Romawi. Tidak ada usulan dari mereka, ya Rasulullah, boleh bawa gitar kokiannya, boleh bawa seruling, hitung-hitung memasarkan lagu Arab pula kita. Weh, lagu Arab tu indah weh. Iya, jadi selawat di Indonesia. Ya Nurul Aini. Jadi selawat di Indonesia. Ya aswaru la tinsani, katanya dulu. Awak sih mau sangka lagu Arab dulu. Lagu kasidah kan. Pas maulid Nabi diputar masjid, pas gotong royong diputar di masjid, kan? Pasan artinya hitam manis, pandang tak jemu terjemah rupanya. Jangan lupakan aku. Awak adalah bahasa Arab kecil dari Quran pula. Itulah dulu kita nggak tahu ya. Ya nggak tahu salah Pak. Bapak kan ikut juga waktu itu. Gotong royong kan diputar sama PRT PRW kan. Iya. Kan lagu Arab nih. Arab itu kan orang baik-baik kan itu. Sekarang tahu Arab itu tidak baik-baik, dimusuhi pula semuanya. Jadi Arab itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi alhamdulillah manusia terbaik lahir dari Arab. Negeri terbaik ada di Arab. Masjid terbaik ada di Arab, walhamdulillah. Jadi bagaimanapun, tapi manusia terjahat juga dari Arab juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau nak selamat di kuburan, pakai athar. Tapi kalau nak selamat di dunia, pakai retorika, pakai logika. Ini kata beliau ni. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Asy-Syaraf wa Ashabil Hadis dengan sanad yang hasan juga. Taib, qultu Syekh Amr Abdul Mu'min mengatakan rahimahullah, dzalika li'annahu yatakallafu min ra'yi ma yatarakhasu bihi li ahli dunya wal jahi was sultan. Karena orang yang mencari roti, mencari dunia ini, dia memaksakan pendapatnya. Kan dipaksa-paksakan. Ya nampak sekali dipaksa. Lain dalil dalam masalah, diambil dalil masalah lain. Misal orang masalah bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Misalnya diambil dalil bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Itulah akibatnya ketika ada seorang kiai ditanya oleh seorang pembaca, "Kiai, saya di bulan Ramadan
karena pacar saya sekantor dengan saya. Jadi bulan Ramadan tetap juga diciumnya saya. Masya Allah. Kira-kira apa jawaban Sangki? Hah? Oh, anda kira. Jawaban Sangki waktu itu, berciuman di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Taib, perkataan beliau benar. Ya, karena itu pendapat yang sahih berdasarkan dalil. Cuman dia lupa mengingatkan pacar mencium pacar bisa-bisa membatalkan Ramadan semuanya. Jadi itu yang subhanallah. Jadi lupa mengingat yang lebih penting dan fokus pada jawaban yang kurang penting. Ini kan pemaksaan menjawab karena takut penanya tersinggung. Karena waktu itu tahun 92 lah. Waktu itu cerita pacaran tidak boleh belum begitu tegas waktu itu. So Ustaznya, antum baru lahir Ustaz. Mohon maaf, kami aja yang antum takkan kuat waktu itu. Biar kami saja. Jadi memang waktu itu belum ada kita yang berani mengatakan, istilahnya agak masih riskan mengatakan pacaran tidak boleh itu. Karena memang kajian ya seperti antum masalah rokok waktu itu. Kalau sempat waktu itu bahas masalah rokok haram, siap-siap atap masjid ditimpukin orang. Iya. Ini orang merokok di masjid. Ustaz juga, alhamdulillah. Ini kan? Itu masih banyak, asbab masih banyak waktu itu. Hah? Dikasih rokok, pengalaman saya, kalau dia ngaji, ada jemaah dikasih rokok, maksudnya masuk rokok kisaran. Kan nama amplopnya uang rokok. Iya, dikasih honor, ustaznya disebut uang rokok. Kalau kita jalan ke rumah Buya, Masya Allah, oleh-oleh yang paling harga adalah rokok 1 slop. Iya, semoga Allah memaafkan para ustaz-ustaz kita. Itu pula kaji yang sampai. Karena memang syekh-syekh mereka dulu di luar negeri masih perokok. Makanya dulu di Mesir itu MUI kalau kita MUI ya, kalau sana istilahnya ulamanya majelis iftahnya mengatakan baru berani memfatwakan rokok itu haram tahun 2004 kalau tidak salah. Baru 2004 lalu dibuat survei oleh orang, ternyata periode-periode sebelumnya para anggotanya 75% lebih perokok berat. Jadi tidak keluar fatwa. Tapi seiring dengan bertambahnya wawasan kesehatan publik, sudah banyak yang mulai meninggalkan rokok itu. Akhirnya 2004 baru keluar di Mesir, ulama Mesir yang memfatwakan rokok haram. Diikuti oleh tentu kan banyak murid-murid dari Mesir yang di Indonesia. Diikuti oleh MUI kita, tapi tidak sepakat. Tidak sepakat. Ada yang masih membantah. Tapi sekarang yang fatwa yang terakhir saya tidak tahu apakah MUI pusat memfatwakan haram atau tidak. Yang jelas masih tarik ulur. Ada yang bilang makruh kalau ditinggalkan. Makruh kalau ditinggalkan. Sunat kalau dikerjakan. Allah Ustaz. Jadi setelah itu baru mereka mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Karena sebagian besar dulu memang belum bisa meninggalkan rokok. Alhamdulillah di MUI kita juga sudah banyak yang masih atau yang sudah meninggalkan. Yang sudah meninggalkan, alhamdulillah. Jadi sudah mulai ada kesadaran, baik yang dulu berpendapat makruh, yang makruh kan dibenci katanya, alhamdulillah. Jadi ada pergeseran paradigma pemahaman tentang makruh itu. Dulu makruh itu memang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan enggak apa-apa.
Nah, tapi sekarang sudah mulai mereka paham yang makruh itu kalau dilakukan rugi. Kalau sunat kalau ditinggalkan rugi. Nah, jadi alhamdulillah sehingga yang sunat sudah dikejar, yang makruh sudah ditinggalkan. Tapi ada sebagian yang masih bertahan, mudah-mudahan tidak lama tahan. Mudah-mudahan tidak lama bertahannya. Mudah-mudahan kembali kepada meninggalkan yang bermudarat itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi sebagian bertakalluf dengan pendapatnya ma yatarakhasa bihi, supaya bisa memberikan rukhsah li ahli dunia, kepada orang yang pecinta dunia, wal jah, orang-orang yang menjadi tokoh, wasultan, dan para penguasa. Kadang-kadang memang kalau kita dekat dengan puasa itulah, seperti kemarin muftinya Suriah di masa Bashar al-Assad, dia yang fatwakan boleh menjatuhkan bom ke masyarakat sipil. Akhirnya terkena dengan muftil baramil, yaitu mufti bom bermil. Allah musta'an. Ya karena itu. Atau ketika ada orang demo di Mesir, dia fatwakan pula tembak saja karena mereka khawarij. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang orang-orang khawarij yang memerangi beliau, karena beliau diperangi oleh khawarij, sedangkan orang ini tidak memerangi, mereka berdemo, berunjuk rasa, memerangi. Wih, antum tuh lah beda nampaknya penilaian tuh. Kalau memerangi itu bawa senjata, wih, enggak. Kemudian menghalalkan darah pemimpin. Kalau demo kan tidak sampai gitu, halal darahnya. Orang berdemo, ya. Dah ada mulai marah antum sama saya. Ustaz lain aja. Orang berdemo, unjuk rasa, bawa senjata. Baik, bawa senjata. Kalau khawarij, bawa senjata. Baik. Orang berdemo menghalalkan berontak. Jawablah. Enggak tahu. Antum pernah demo juga dulu Mas Anda? Enggak pernah kau kuliah? Ah, iyalah, masa enggak tahu. Yang kuliah tahu dia. Enggak ada orang yang berdemo itu pada umumnya kecuali hanya menyampaikan aspirasi. Makanya menghukum mereka dengan khawarij kalau menurut saya berlebihan. Walau itu dilakukan oleh orang khawarij, tapi tidak setiap orang berdemo berpemahaman khawarij. Jelas? Kalau mulai lain padang contoh bezo sejawaannya ya, tapi siap berbeda tadi, siap berubah. Nah, saya ingat khawarij keyakinannya menghalalkan darah pemimpin, artinya boleh memberontak kepadanya dengan senjata. Apakah orang demo punya keyakinan seperti itu? Hah? Nah, makanya menghukum mereka dengan khawarij adalah berlebihan. Tapi mereka melakukan metodenya khawarij, iya. Jelas? Antum pernah melakukan bid'ah enggak? Saya buka catatan. Pernah mungkin kita melakukan karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Jadi atau ada syubhat di dalamnya. Karena syubhat mereka adalah bahwa ini disahkan oleh undang-undang dan tidak dianggap sebagai memberontak. Jadi oleh sebab itu ikhwani fillah, tapi jangan dipahami saya ngajak antum demo dah. Bukan gara-gara ijazah palsu sudah Allah demo dah. Ya, gara-gara hadis palsu saja saya tidak ngajak orang demo. Apalagi gara-gara ijazah palsu. Iya. Hadis palsu mana yang lebih bahaya pada ijazah palsu? Hah? Enggak. Nah, ijazah palsu lebih hadis palsu maksud saya. Hadis palsu lebih berbahaya karena merusak dunia dan akhirat. Kalau ijazah palsu merusak dunia aja.
Dunia akhirat ni. Dah mulai demo dia. Dia tak mau. Dah mulai dia nak berontak. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang orang karena dekat dengan penguasa, akhirnya merestui apa yang dilakukan oleh penguasa. Dan itu juga terjadi dulu ketika Imam Ahmad disiksa. Ya, karena para pembisik tadi. Qadhinya yang memfatwakan. Bahwa Imam Ahmad sesat menyesatkan. Padahal qadhinya dihujjah dengan ilmu, tidak bisa sedikit pun menjawab Imam Ahmad rahimahullah. Tapi hawanya tidak mau kalah. Macam tadilah. Ada lagi subuhat? Tidak ada. Dah jelas. Itu bisa nemo. Tunggu dulu. Nah, setelah selesai, kadang ibarat apa? Ibarat membesarkan anak apa tu orang? Anak harimau. Anak harimau akhirnya dah besar, awak digigitnya. Allah musta'an. Padahal nilai lebih tinggi gitu. Ya, apa sebab? Kita ingin menyampaikan dengan dalil, bukan dengan hawa. Seluruh dalil aklinya kita jawab dengan dalil akli pula. Ya, paham? Cuman karena ada maslahat dunia, kadang-kadang maslahat duniawi, atau kadang-kadang memang keyakinan subuhat yang belum bisa dikikis dari hati seseorang. Ya, kalau hanya sekali dengar, 1 semester tidak cukup, 1 tahun juga kena cukup, 5 tahun kadang tidak cukup. Sah? Kalau seandainya cukup hidayah dengan di tangan kita, tuh orang munafik kok ada di zaman Nabi alaihissalam. Setiap hari atau setiap Jumat dia dengar khutbah Nabi alaihissalam. Turun surat, turun ayat tentang munafik, ancamannya. Tapi bisa mereka ikut Nabi? Woi, Ustaz, itu salah Nabi? Salah Nabi? Jawablah, salah Nabi. Kok ragu antum? Bilang Nabi salah, ragu juga. Nabi tidak salah. Tapi hidayah tidak masuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Paman beliau sendiri tidak bisa dapat hidayah. Tapi oleh sebab itu, kalau seandainya ada anak didik kita yang menyimpang, ya bukan kita yang ngajar menyimpang, kita tidak ada adil di situ. Makanya ketika dulu sebagian kawan kan, Ustaz kok mudah sekali beri rekomendasi tazkiyah sama orang. Saya bilang, andainya dia orang dalam kesesatan, nanti diterima di sana, mungkin punya kesempatan dengar kebenaran. Sahih apa enggak? Setelah didengar, hujah dah sampai, lalu dia pilih juga jalan sesat. Salah saya? Enggak. Dia sudah bukakan jalan. Makanya, kalau tuan-tuan, tadi saya bilang, Ma'bad al-Juhani, siapa gurunya? Abdullah bin Umar. Tapi pencetus aliran Qadariyah. Itu salah Abdullah bin Umar? Enggak. Karena ilmu itu tidak pernah diajarkan oleh Abdullah bin Umar. Jelas ya? Abdullah bin Saba al-Yahudi berguru pada banyak sahabat pada asalnya. Tapi dia memang masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Pencetus Mu'tazilah Wasil bin Atha, murid cerdasnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu salah Al-Hasan Basri? Kan dari sekian ratusan ribu atau puluhan ribu muridnya, satu ini pula yang bermasalah. Tidak mungkin kita salahkan. Pokoknya kalau ada murid saya nanti yang menyimpang, tolong jangan salahkan saya, enggak. Kalau memang murid saya, karena saya tidak mengajarkan itu kepadanya. Kalau dia misalnya menjadi ahli orang liberal misalnya, kan Ustaz yang ngajar dulu. Ya akhi, saya tidak pernah ngajar dia liberalisme.
Kalau dia pengikut sekularisme, orang sekuler, Ustaz, kan Ustaz ngajar dulu di UIN. Saya tidak pernah ngajar sekularisme. Justru ngajak orang dari sekularisme. Ustaz kok jadi sufi dia? Ustaz ngajar dulu. Enggak, saya tidak pernah ngajar tasawuf. Kecuali sekali. Sekali suruh saya ngajar akhlak tasawuf. Sekali aja. Tapi saya paham tuh. Saya bersihkan. Nah, akhirnya tidak dikasih lagi materi yang sama. Nah, ya. Karena ya kita di bab manapun ya Al-Quran dan Sunnah dasarnya dan athar as-salaf. Nah, jelas Ustaz? Biar selesai kita bilanglah jelas. Antum bakil sekali malam ini. Kenapa? Jawab aja jelas biar selesai. Baik, fayanalu khairahum bimukhalafatis sunnah. Sehingga orang ini mendapatkan kebaikan dari penguasa, dari tokoh, dari orang hebat, kebaikan-kebaikan. Dia bisa saja mendapat tempat, mendapat penghargaan, mendapat penghasilan, dapat jabatan dan sebagainya. Fama a'zaman musibah. Ini musibah yang sangat besar sekali. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan afiat, diberikan kesehatan dari hal-hal seperti itu. Masih banyak Ustaz. Besok aja lah ya. Hah? Nak mau pulang? Hah? Masih terus lagi? Kita baca satu aja. Wa'ad ibn Subrumah, dari Ibnu Subrumah, salah seorang fuqaha mazhab Syafi'i, qala ma ubiratis syamsu wal qamaru illa bil maqais. Tidaklah disembah matahari dan bulan kecuali karena menggunakan maqais, yaitu ilmu qiyas, analogi ya. Ini kan besar lalu diibadatinya. Ini kan terang, bercahaya, memberi kehidupan. Kan itu masalahnya. Jadi karena maqais tadi, ada turun wahyu tentang itu? Tidak ada. Ada matahari mendatangkan wahyu kepadanya? Juga tidak. Tapi hanya pakai retorika dan logika. Itu kata Ibnu Subrah. Qultu, lalu saya katakan, kata Syekh, wa awwalu man qasa iblis alaihi la'natullah. Orang yang pertama menggunakan logika ini, menggunakan analogi ini untuk menolak firman Allah SWT adalah iblis alaihi la'natullah. Iz qala Allah Ta'ala, ketika Allah katakan kepadanya, atau ketika dia diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia beralasan, khalaqtani min nar, saya kau ciptakan dari api. Tapi dia mengakui Allah penciptanya. Nah, kemudian wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Akhirnya dia merasa tidak patut sujud karena dia lebih tinggi. Padahal yang merintah siapa? Allah. Kalau yang memerintahkan Allah, kan yang melarang sujud kepada selain Allah itu kan Allah juga. Sah? Lalu kita taati. Sekarang yang nyuruh sujud ke Adam siapa? Allah juga. Wajib taati atau enggak? Oh enggak, jangan-jangan menguji nih, uji keimanan ya. Kan itu. Oke, menguji keimanan. Kan sudah nampak tuh, malaikat sujud semua. Kena marah atau tidak? Kena marah? Enggak. Harusnya iblis ketika dilihatnya malaikat tidak dimarahin Allah SWT, jelas kalau masih dia berlogika sehat, ya kan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nah sekarang sujud dia karena malaikat diterima sujudnya oleh Allah SWT, walaupun kepada makhluk, karena itu perintah Allah SWT. Nah sekarang ma'asyarul kiram dirahmati Allah, iblis tidak tetap bertahan. Akhirnya apa yang terjadi? Fakanatil la'natu wat-tardu min rahmah, maka akibatnya dia dapat laknat dan terusir.
dapat anak dan terusir dari rahmat Allah SWT, wal maskh wal iblas, dan juga dirubah jadi orang taat menjadi orang ahli maksiat dan merugi dan celaka. Apa akibatnya? Dari apa sebabnya? Biqiyasil fasid, karena dia melakukan qiyas yang fasid, yang rusak. Kenapa rusak qiyasnya? Kenapa rusak qiyas? Nah, ini kalau tidak ada jawaban tidak pulang gitu. Karena qiyas tak boleh dilakukan kalau ada nas. Ulama sepakat mengatakan la qiyasa ma'an nas. Bila ada dalil ijtihad tak boleh. Kan tadi disebutkan tidak boleh seorang pun berpendapat kalau ada sunnah. Ini dah jelas perintah Allah. Kenapa pakai kias-kias lagi? Jelas? Makanya sama dengan orang yang melakukan kias, ya, Allah kepada makhluk, kias ma'al farik, bahwa fasid, kias yang rusak. Jelas? Kalau Allah di atas, mesti menempati. Kias enggak? Kias dengan apa? Dengan makhluk. Terbayang olehnya botol di atas meja. Kalau diambil mejanya, botol enggak di atas lagi. Ini kias benar apa kias salah? Woi, katanya majas tuh. Saya kadang heran juga, saya nyala belajar kabar balaghah, ilmu balaghah Ustaz ya. Katanya majas itu kan isti'arah, berasal dari tasbih. Kalau tasbih itu kan ada musyabbah bihi, ada musyabbahnya, ada wajah syabahnya. Sekarang ketika mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia adalah majas, tunjukkan kepada kita mana musyabbahnya. Tidak pandai kami dosannya. Musyabbah itu yang ditasbih, yang diserupakan. Ya, seperti tuan-tuan bilang sekarang misalnya ra'aina al-asada 'alal mimbar. Kami melihat singa di atas mimbar. Ada singa di atas mimbar? Kalau ada singa atas mimbar lari semua orang. Tidak jadi Jumatan lah. Berarti kan majas kan? Majas. Artinya bahasa kiasan. Bahasa kiasan kan tidak hakikat. Berarti bukan benar-benar singa yang sedang khutbah. Tapi adalah manusia yang keberaniannya seperti singa. Seperti antum tadi. Iya. Yang keberaniannya seperti singa. Berarti yang diserupakan khatib atau penceramah dengan apa? Singa. Nah, yang khatib tadi dalam ilmu balaghah disebut al-musyabbah, yang dikiaskan. Kan bahasa kiasan tadi, yang dikiaskan. Sedangkan singa al-musyabbah bihi, yang menjadi indikator tasbih, yang dengannya diserupakan, Kemudian yang ketiga rukun tasbih apa? Wajah syabah. Apa bentuk kesamaannya? Taringnya sama panjang? Enggak. Pinggangnya sama ramping? Enggak. Jenggotnya sama lebat? Enggak. Apa samanya? Asy-syaja'ah, keberanian. Kalau singa itu tidak ada cerita takut, apalagi kalau yang nyuruh bininya. Apalagi yang nyuruh bininya. Oke bang, jadi singa jantan itu rupanya takut sama bini. Makanya kalau orang Bagat disebut seperti singa, ternyata memang takut sama bini. Saya sudah tahu beberapa singa memang penakut sama bininya.
Mau tahu saya buka absennya. Iya, jangan tidak usah. Jadi kalau ada yang disebut singa karena beraninya, insya Allah di rumah takut sama bini. Ada singa di sini, saya nak tes. Nah, saya nak masukkan, barangkali ada pengecualian kan? Orang bagak di luar tapi di rumah tetap bagak. Ada? Kayaknya tidak ada kayaknya. Nah sekarang kalau kita balikkan kepada majas tentang Allah di atas aras, berarti tidak hakikat Allah di atas. Baik, sekarang mana tasbihnya? Musabbahnya jelas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah diserupakan dengan apa musabbah bihinya? Apa musabbah bihinya? Tentu makhluk. Tentu makhluk. Sah hendak mentasbih Allah dengan makhluk? Kenapa tidak sah? Hah? Karena tidak ada wajah syabahnya, tidak ada bentuk kesamaannya. Oleh sebab itu mengatakan majas dalam sifat Allah adalah qaulun batil, qiyasun fasid, mengkiaskan antara dua hal yang berbeza. Makanya kiasnya iblis rusak karena apa? Bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dan kiasnya al-mutakallimin rusak karena dia bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berijtihad fi mahallin la ijtihada fihi. Berijtihad pada masalah yang tidak ada ijtihad padanya. Dalam masalah berita tidak bisa berijtihad kita. Datang berita, oh tidak masuk akal saya. Sah? Tidak masuk akal saya. Bisa diterima tidak masuk akal itu? Hah? Woi, kalau dasarnya tidak masuk akal, benar atau salah? Salah. Karena di akal antum tidak masuk, di akal yang lain masuk. Kecuali sesuatu yang memang mustahil secara akal. Apa yang mustahil secara akal? Ini bawa pelajaran nampaknya. Besok aja lah ya. Nah, yang mustahil secara akal, tidak ada perbedaan pendapat satupun di antara manusia yang berakal. Apa contohnya? Tidak ada kita yang berbeda pendapat dalam masalah. Apa contohnya? Mak, cari contoh juga ya. Kalau ada orang yang mengatakan ayah saya lebih muda dari saya. Woi. Ayah saya lahir setelah saya. Ada khilaf dalam masalah ini? Hah? Ada khilaf? Ya enggak ada. Maka ini mustahilun aqlan. Mustahilun aqlan. Tapi kalau seandainya matahari pergi sujud kepada Rabbnya di aras. Nah, mustahil ini atau bukan mustahil? Hah? Ini bukan mustahilun aqlan, tapi mustab'adun aqlan. Bagi sebagian akal ini dianggap jauh, tidak mungkin. Sebab mustahil tidak bisa dipastikan. Sebab tidak ada yang pernah nanya ke matahari. Sah? Dan tak ada pula yang pernah pergi ke aras memantaunya. Pas matahari tenggelam, dipantaunya dengan alat detektor, Masya Allah, di aras terbukti bahwa tidak ada matahari sujud. Sah? Sahih? Hah? Oleh sebab itu ini tidak masuk mustahilun aqlan, tapi mustab'adun aqlan. Bagi akal sebagian jauh, tapi bagi sebagian tidak. Kalau dibawa ke akalnya Abu Bakar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bawa ke akalnya Abu Jahal, bapa lo coro sujudnya. Di kaki tidur bertangan, berkaki tidak bertangan, tidak. Macam mana dia sujud?
Kalau mulai menanyakan macam mananya, tanda tidak yakin. Tanda tidak yakin. Ketika dia menolak itu, ada dia punya hujah, ada punya dalil. Tidak ada dalil, tidak ada hujah, hanya perkiraannya. Oleh sebab itu antum berkira, saya berkira. Menurut perkiraan saya mungkin. Sebab antum pernah sujud tak pakai tangan. Sahih? Weh, pernah orang yang buntung tangan sujud? Ada pakai tangan? Tidak ada pakai tangan. Atau orang sujud tanpa lutut. Orang yang potong kakinya sampai paha, pakai lutut dia sujud? Tidak. Terus kenapa matahari antum paksa pula ruku dan sujud seperti kita? Jelas? Allah lebih tahu bagaimana cara dia sujud. Antum sendiri ketika sehat sujud pakai 7 anggota, sah? Ketika sakit, dah mulai sebagiannya, dah kening ke bawah, kening ke lantai lagi atau tidak? Tidak usah sakit lah, antum musafir aja. Ketika sholat sunat sambil nyetir, boleh? Taib, sujudnya gimana? Masukkan kepala di bawah. Taib. Jadi ternyata kita sendiri dalam berbagai kondisi sujudnya saja tidak, paham tak? Sujud kita saja tidak sama, padahal kita sendiri. Kenapa antum mengatakan tidak mungkin matahari sujud? Padahal dia tidak punya kaki, tidak punya lutut. Sah? Jelas? Makanya akal sebagian tidak menerima karena analisanya pendek. Akal sebagian panjang. Makanya dia mudah menerima. Jelas? Dan banyak akal, karena banyak syubhat tidak bisa dia menerima Allah di atas. Karena kalau di atas mesti berbatang tubuh katanya. Ini cerita Yunani kuno. Ya, kita sudah bisa buktikan dengan teknologi hari ini. Tidak teknologi sebenarnya, hanya ciptaan Allah. Berapa banyak barang di atas tak menempati yang di bawah. Dan berapa banyak sesuatu ada zatnya dan ada sifatnya, tapi tidak berbatang tubuh, tidak berjisim. Kenapa Allah antum paksa berjisim? Jelas? Bilang jelas biar kita pulang. Jadi memang enak memadukan logika yang sehat dengan dalil yang sahih. Nah, bawa sini. Yang menurut antum tidak masuk akal, insyaallah saya bantu masukkan ke akal antum. Tapi siap-siap ya. Yang perlu dibubut saya bubut akalnya. Ya kalau terlalu banyak karatnya ya kalau terlalu terpaksa dibubut kan. Kalau sudah bubut bongkar mesin itu. Nah, kalau bongkar mesin ribut-ribut memang ribut. Kalau merambah hutan kalau ilalang cukup dengan mesin rumput, tapi kalau sudah tumbuhan besar tentu pakai bulldozer. Sah? Mana yang lebih ribut, mesin rumput atau bulldozer? Itu aja, tergantung subhat antum sebesar apa. Kalau subhatnya kecil-kecil, insya Allah mudah, tidak lama ributnya. Tapi kalau subhatnya besar-besar, memang perlu usaha besar. Kadang-kadang nampak saya kalah nanti itu. Nampak saya kalah. Nah, jelas. Tapi kalah berlogika belum menentukan kebenaran secara fakta. Kadang-kadang kita tidak ketemu hujah untuk melawan logikanya. Tapi insya Allah saya berusaha pula untuk secara logika. Kalau antum bilang tidak logis, saya tunjukkan yang logisnya insya Allah ta'ala. Kalau ada yang mau silakan. Tapi bukan debat kusir atau debat di medsos yang kadang-kadang menafsirkan perkataan orang menurut yang antum inginkan. Orang itu pahamnya, itu pula pahamnya. Habis itu lempar tangan, sembunyi batu. Baik, terima kasih dan mohon maaf, kita lanjutkan besok insyaallah taala. Dan barangkali dengan contoh-contoh yang saya sampaikan antum bisa paham bahwa ada qiyas yang rusak, yaitu qiyas menentang nas, menentang perintah. Kalau sudah Allah yang perintah, jangan pakai logika dan retorika lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.